Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Adinya Rani. Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kembali dilaksanakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 25 November hingga 10 Desember 2020. Kampanye kali ini mengusung tema pengesahan RUU PKS yang sempat ditunda berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Berikut liputan selengkapnya. Tepat pada tanggal 25 November lalu diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam rangka memperingatinya, salah satunya adalah dengan menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dilaksanakan sejak tanggal 25 November sampai 10 Desember 2020, kampanye ini merupakan kampanye berskala internasional yang mendorong untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pertama kali digagas oleh Women Global Leadership pada tahun 1991, sedangkan untuk di Indonesia sendiri, kampanye ini baru dilaksanakan pada tahun 2003 yang diinisiasikan oleh Komnas Perempuan. Selamat sore teman-teman, saya di sini Nuril Komaria. Perempuan Bergerak di sini merupakan komunitas yang berangkat dari landasan awal untuk memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan untuk kemanusiaan. Jadi meskipun nama kita perempuan, anggotanya nggak hanya perempuan aja, Mbak. 16 hari itu terhitung dari tanggal 25 kemarin ya, Mbak. 25 November sampai nanti terakhir itu tanggal 10 Desember. Nah, kenapa kemudian diambil 16 hari? Sebenarnya kan biasanya itu istilahnya itu kan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, dalam jangka waktu 16 hari tersebut ada beberapa hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu itu yang diperingati sebagai peringatan hari besar hari internasional. Mulai dari di tanggal 25 itu ada peringatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sama di tanggal 10-nya di akhir dari 16 hari tadi itu ada peringatan HAM internasional. Jadi kenapa kemudian diambil 16 hari tadi? Karena di jangka waktu tersebut ada hari-hari penting yang harus selalu kita ingat untuk menyuarakan bahwasanya kekerasan yang sering terjadi di dunia, khususnya itu objeknya itu perempuan kayak gitu. Jadi harus terus dikampanyekan dan digaungkan. Perlu ada regulasi yang harus mengimbangi kasus-kasus yang terjadi saat ini kayak gitu. Dalam artian perlu adanya gerak bersama. Nah, gerak bersama di sini siapa aja? Mulai dari komunitas-komunitas, lembaga-lembaga, organisasi, kemudian juga pemerintahan dan masyarakat secara umum. Itu harus benar-benar gerak bersama. Kita harus memiliki kesadaran bahwasanya undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini benar-benar urgent untuk segera disahkan agar mampu menjadi payung hukum yang kuat buat korban, sehingga korban-korban yang ada itu mereka berani untuk speak up dan memberikan efek jera juga pada pelaku. Jika tahun sebelumnya pelaksanaan kampanye adalah dengan cara aksi turun ke jalan, namun tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena terhambat oleh pandemi COVID-19. Menurut penuturan Nuril selaku koordinator dari komunitas perempuan bergerak, COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk pelaksanaan kampanye tahun ini. Banyak cara untuk menyuarakan kampanye. Tahun ini, kampanye dilakukan melalui media daring dengan diskusi via live Instagram dan juga edukasi tentang pemahaman 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Instagram, serta Komnas juga menyediakan wadah sehingga pelaksanaan tahun ini menjadi lebih mudah. Jadi selama 16 hari ini mulai tanggal 25 November sampai 10 Desember 2020. Jadi kan kampanye ini kan udah dimulai setiap tahunnya selama 16 hari pada tentang tanggal tersebut. Nah, apa sih yang aku lakuin setiap tahunnya? Jadi setiap tahunnya itu aku melakukan kampanye melalui sosial media, menggunakan filter IG dengan hashtag 16HTP ini dapat mengajak dan menyebarluaskan info-info terkait 16 HTP dengan mudah. Jadi aku memberikan akses buat teman-teman yang pengen mungkin ikut kampanye tapi nggak tahu caranya, aku saranin mereka buat pakai filter Instagram ini. Nah, selama 16 hari ini juga aku ngasih education kepada mereka melalui snapgram, melalui postingan terkait 16 HTP biar lebih kena juga. Jadi nggak hanya melalui filter IG, tapi mereka tahu apa sih 16 HTP itu, kenapa sih kita harus memperjuangkannya, dan apa sih yang harus diperjuangin gitu. Mungkin banyak pertimbangan ya. Aku dulu kan pernah ikut eventnya DPR, di mana aku juga belajar gimana sih ngambil kebijakan dalam suatu legislasi gitu. Nah,
mungkin banyak banget pertimbangan, mulai dari mungkin agama, apalagi Indonesia kan kental banget dengan agamanya, budayanya, Islamnya dan sebagainya. Dan itulah yang membuat mungkin terhambatnya, mungkin ada data yang kurang korelasi dengan keputusan yang mau diambil, sehingga hal itulah yang menjadi penghambat. Tapi kenapa sih RUU PKS ini menurutku harus benar-benar segera disahkan? Karena payung hukum di Indonesia itu belum berpihak kepada korban. Masih banyak korban yang justru misalnya nih mereka mengalami pelecehan seksual di dunia online atau KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, mereka itu malah diputarbalikan, mereka kena UU ITE, di mana korban menyebarkan mungkin si korban ini lagi ngerekam apa sih yang dilakukan oleh pelaku. Nah, korban ini justru malah dikenakan UU ITE, sedangkan sebenarnya kan korban nggak salah, tapi pelakunya yang salah. Nah gitu, jadi menurutku korban itu perlu ada payung hukum supaya mereka itu terlindungi gitu identitasnya, terus mereka juga mentalnya kembali gitu sih. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Semoga liputan kali ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Adinya Rani melaporkan untuk 5TV. 5TV, be kreatif.